Nggak lama dari situ, Bu, Pak, dia masukkan ke tangan dalam kantong. Di dekatnya baskom, dibuka, dimasuk. Dekat saya mau nipu saya dia. Kak, kamu bilang tadi nggak ada duit, Kak. Tapi saya lihat kamu masukkan tangan kamu dalam kantong, kamu dekati baskom, kamu masukkan. Diam-diam kami sian, itu cuma pura-pura aja. Jadi yang pura-pura itu nggak bagus. Betul loh. Soal ikhlas nomor paling sekian. Jangan dulu ngomong ikhlas, yang penting sedekah. Nanti Allah akan balaskan. Yang namanya sedekah ikhlas itu, Pak, alah sulit betul, Pak Gusti. Saya ini pernah, Bu, ceramah di satu tempat. Ikhlas betul saya berangkat dari rumah itu, Pak Randy. Woi, ikhlas betul saya. Ketika selesai ceramah, saya pulang, tuan rumah ini nggak ada yang nemuin saya, Pak. Akhirnya saya salamin semua. Maksud saya nunggu kalau tuan rumah ini ngejar. Nggak ngejar juga. Akhirnya sampai di motor, nggak saya hidupkan motor itu. Saya engkol-engkol. Kapan hidupnya? Maksud saya nunggu kalau tuan rumah itu ngejar. Nggak ngejar juga, Pak. Akhirnya begitu udah di tengah jalan, baru dia nelpon Pak Amir. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Ini apa? Maaf karena banyak urusan lupa. Nggak apa-apa. Padahal nggak apa-apa, itu dalam hati kamu mati ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormati, ada lagi, Pak. Ini nggak usah orang lain, Pak Gusti. Saya sendiri pernah ceramah di satu masjid. Elek karena masjidnya dah, wah bagus. Saya ngomong, nanti transport saya nggak usah dikasih dengan saya, langsung sumbangkan di masjid aja. Ya selesai, Bu. Ngomong lah panitia ini. Pada bapak, pada ibu, kita dapat duit 23 juta dalam Isra Mi'raj ini. 3 juta udah kita siapkan untuk Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz dengan ikhlas menyumbangkan ke masjid. Begitu dia bilangkan 3 juta itu, dia juga kaget saya. Nanti kata juga amun loh, dia punya 3 juta, mak keni kok. Nah itu yang namanya ikhlas itu, kadang-kadang dia bisa datang, dia bisa hilang, tapi Allah tetap akan membalas masa. Allah akan tetap membalas semua amal kebaikan kita. Betul, Bapak Ibu? Sekarang gini, Pak Gusti dengan Pak Amir, ini ada masjid, tanpa ngomong, langsung hamba Allah 2 juta, hamba Allah 2 juta, nggak ada ngomong. Suatu ketika orang ngomong, alah, Ustaz Amiruddin berduit, nggak pernah nyumbang. Gusti juga anggota dewan, nggak pernah nyumbang. Padahal udah nyumbang 2 juta tadi. Panas gak, Pak? Tidak tenang. Dia ngomong-ngomong kayak gitu. Tanya sama ketua masjid, yang hamba Allah itu punya saya. Apa keluar lagi? Padahal tadi dia sudah ikhlas. Itu yang dinamakan, Bu, paling banyaklah kita itu bersedekah. Kalau ibu pesta bawa duit berapa, ayo? Ibu 100. Nek ditonjok umumnya biro 30 apa sekat ada nggak ngerti lah, betul loh ya. Tapi ketika ada orang meninggal dunia, berapa banyak kita berani untuk bersedekah. Jangan takut bersedekah. Allah bersumpah sedekah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ilmu sudah, iman sudah, sedekah sudah, sekarang akhlak. Adik-adik, saya katakan tadi, man ardo walidayhi qad ardallah. Kalau kita ingin, ibu-ibu, Bu, dengar Bu, ingin bagus, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, bukan anak-anak. Apalagi ibu-ibu punya mertua nggak, Bu? Ada satu riwayat dengan Rasulullah, Bu. Jadi sepasang suami istri ini, seperti saya lah ya, ibu kandung saya masih hidup, tinggallah ibu kandung saya sama saya, Pak Nadir. Tapi suatu ketika istri saya ngomong sama saya, abang, gua nggak tahan bang tinggal sama emak lu itu mana cerewet, bibirnya udah tipis, ngambek, jahatnya luar biasa. Suami yang bagus, dia tidak langsung ikut omongan ini, omongan istrinya, tapi apa?
Ibu kan sudah tua, Dek. Kalau kita tinggalkan, bagaimana menguruskannya? Oh, kalau begitu kamu tidak lagi senang cinta sama saya, kamu cinta sama orang tua kamu. Teruskan. Durhaka nggak? Gini. Akhirnya apa, Bu? Diam-diam dia pergi ke tabib. Tabib, tolong Beb, mertua saya jahat betul Beb. Saya ini Beb minta Beb supaya dia cepat mati Beb. Jadi tolong Beb, saya mau racun dia aja Beb. Apa kata Tabib? Ya udah kalau begitu, ini bawa 1 botol air ini. Tapi jangan kamu kasihkan sekaligus. Kalau sekaligus kamu ketahuan. Berikanlah dia setiap dia makan 2 sendok. 2 sendok. Tapi setelah kamu berikan ini air ini, kamu harus sayang sama dia. Kamu mandikan dia, kamu sisirkan dia, kamu suapkan dia. Beres supaya kamu nggak ketahuan yang meracunnya. 2 bulan lamanya udah dilaksanakan, nggak mati-mati bapak dan ibu. Apa sudah mati-mati? Akhirnya, Bu, suatu ketika ibunya mertuanya ini ngomong, ibu saya ini ngomong sama saya, Kamesihan katanya, saya minta maaf, istrimu bagus betul, dia mandikan saya, dia kasih makan, nyisirkan saya. Ya, didengar oleh apa istri saya tadi. Langsung cepet-cepet dia datang ke ini, siapa? Ke Tabib. Tabib, tolong Beb. Kenapa? Ibu saya tua betul sama saya sekarang Beb. Tolong racun yang kamu berikan itu ditawari supaya ibu mertua saya tidak mati. Apa kata ini? Kata Tabib, pulanglah kamu ke rumahmu. Sebetulnya itu bukan racun, itu air putih. Artinya apa Bapak Ibu? Kejelekan, kejahatan apapun dari mertua kita, tapi tunjukkan rasa sayang kita, dengan sendirinya dia akan berubah. Ini tanda istri yang cinta kepada suaminya dan sekaligus dibuktikan dia sayang kepada mertuanya. Betul Bu? Karena di sini saya yakin. Jadi tolong ibu-ibu yang punya anak mantu ya begitu. Sebab biasanya kalau mertua itu jahat itu panjang umur Bu. Kenapa? Karena di doanya anak mantu anak kesuwi orang mati-mati. Betapa yang saya hormati. Jadi kembali lagi kita bagaimana di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini Bapak dan Ibu, kita bisa sama-sama hadir dan kita sama-sama berdoa. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena dalam silaturahim itu kan setidak-tidaknya ada 3 ya Pak ya. Yang pertama, Bu, rezeki akan lapang. Dan yang kedua, umur saya panjang. Betul loh, kalau umur mau panjang, sering aja ngundang saya, sering silaturahim. Kenapa? Orang Allah berjanji melalui Rasulullah, siapa yang silaturahim maka umurnya akan panjang. Apalagi kalau saya ini nama saya ini kalau dalam primbon masih lama matinya Bapak. Masih lama. Umpamanya, hai malaikat Israel, cabut nyawa hambaku ya malaikat. Ya Allah, alangkah banyak hamba yang mau cabut. Nggak usah bingung malaikat, urutkan abjadnya. Maka Amiruddin siap-siap Bapak dan Ibu. Jadi Pak Amiruddin ini abjad yang paling awal. Kalau kami selihan Gusti itu masih di tengah-tengah itu Bapak. Tapi nggak usah bangga dulu Pak, nggak usah bangga. Saya kemarin ceramah di Bandar Jaya, yang mati malah Zainal itu Bapak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rezeki akan dilapangkan oleh Allah, umur kita juga akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang selalu bersilaturahim. Apalagi pertemuan ini Pak, jangan takut Pak. Rasulullah menjelaskan, man ta'allama baba minal ilmi. Pada malam ini satu saja kami selihan yang kamu sampaikan, ya'malihi alam ya'malihi, didengar, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh yang mendengar, tapi pahalanya sama dengan orang sholat 1000 rakaat. Amin. Nah, jadi kita ini nggak sia-sia ini Pak datang ke sini, ya. Apalagi nanti saya akan selawat, akan terbukti nanti Bu ya, akan kelihatan buktinya. Yang sedekah tadi itu Bapak Ibu. Kemarin Bu, dengar Bu, saya jalan-jalan kota metro itu, saya lihat orang gendang-gendang, saya lihat ketek, monyet dipakein baju, Pak Gusti, keliling-keliling lah monyet itu. Sambil yang punya monyet itu masangin topi minta sedekah. Saya lihat ada yang 5.000, ada yang
10.000, ada yang 3.000, ada yang 2.000. Dalam subhanallah saya bilang ketek aja berani 5.000. Selawat saya nanti pirong ewu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan takut, jangan takut kita bersedekah karena itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tadi saya katakan Pak, sedekah itu satu bisa memanjangkan umur kita, menghindarkan dari segala macam malapetaka kita, dan dia bisa mengubah. Pamel. Jadi ada seorang sahabat, dia mendengar kata Rasulullah SAW, kalau ada kamu bangun pagi besok nanti bangun Pak, saya itu datang 2 malaikat. Malaikat sini, Allahumma ati munfiqah khalafa. Ya Allah, kami sedang bangun hari ini, kalau dia bersedekah berapapun, tolong lipat gandakan dia. Begitu juga sebaliknya. Bapak dan Ibu, apabila kita tidak bersedekah, maka rezeki kita juga akan ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mendengar hadis ini Bu, keluarlah dia tiap pagi itu. Pas pagi-pagi keluar, dilihatnya ada orang masih nongkrong kayak gini Bu, langsung dikasih sedekah. Lah ngomong dia, Pak, apa Bapak nggak salah? Saya ini baru maling Pak, dari tukang maling. Bapak kasih sedekah, ya sudah ambil saja. Diambil, ngadu sama Allah, ya Allah, salah sedekah saya. Sedekah dengan orang yang baru pulang maling. Besok keluar lagi, dilihatnya ada orang yang ganteng dermawan lah kira-kira, disedekah lagi. Kata orang ini tadi, berapa banyak duit kamu? Saya ini orang kampung ini paling dermawan sini, paling kaya, hartawan lah kira-kira kan itu apa dan itu. Ya udahlah Pak, ambil aja itu sedekah saya. Ya Allah, salah lagi sedekah saya ini. Kalau gitu besok dia keluar lagi bawa duit, dilihat ada perempuan yang sedang duduk, entah siapa yang ditunggunya, langsung disedekahkannya. Perempuan ini ngomong, Pak, Bapak nggak salah yang sedekah. Kenapa? Saya ini perempuan PSK Pak, yang mainkan laki-laki, baru pulang. Saya sudah ambil. Akhirnya dia ngadu pada Allah, ya Allah, 3 kali saya sedekah ya Allah, tapi salah semua. Yang pertama saya berikan kepada orang yang maling, baru maling. Yang kedua saya berikan kepada orang dermawan, orang kaya. Dan yang ketiga saya berikan kepada PSK. Apa jawab Rasulullah? Melalui kamu, sedekahmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang maling itu dengan sedekahmu dia langsung bertaubat, dia menjadi orang yang baik. Yang orang dermawan yang pelit tadi, dia langsung menjadi orang yang bersedekah. Dan yang PSK yang tadi menjadi wanita yang soleha. Jadi Bapak dan Ibu, arti sedekah itu apapun yang kita berikan, itu bukan saja untuk bermanfaat untuk kita, tapi dia juga bermanfaat untuk orang lain. Amin. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan juga Pak Kepala Desa, kehadiran kita pada malam hari ini, insya Allah ini betul-betul ikhlas ya. Betul ikhlas ya, nggak pura-pura. Yang namanya pura-pura itu nggak bagus kelihatannya. Ada di kampung saya Bu, ada 2 orang pacaran. Kamu celepung gua demanya pacaran, gaduh itu tahun. Suatu ketika cewek ini SMS apa WA apa SMS saya nggak tahu itu. Abang, begitu abang terima SMS ini, maka hubungan kita putus. Dibaca oleh bujang, alangkah kejam kamu ini dek. Didatang dek, ini SMS kamu udah saya terima. Sungguh kejam kamu memutuskan saya. Kita dipacaran udah 7 tahun. Bang, mungkin kita bukan jodoh bang. Bukan soal jodoh Adinda. Selama 7 tahun saya pacaran dengan kamu, sedikit demi sedikit saya nabung duit, membelikan kamu mobil. Begitu mobil mau saya belikan, SMS kamu memutuskan lagi. Ini yang buat saya kecewa, pura-pura nangis. Akhirnya cewek itu, bang, saya pura-pura aja mutusin abang. Kata yang cewek, akhirnya cowok juga ngomong, maaf dek, dengan rendah hati saya pun pura-pura mau beliin mobil. Nah, jadi yang namanya pura-pura itu nggak indah dan nggak baik. Jadi mudah-mudahan hadir kita sini untuk memperdalam ilmu dan mempertebal iman kita. Dan yang ketiga, kita memperbanyak amal kita juga. Yang keempat, Bapak dan Ibu, kita juga bisa memperbaiki akhlak kita, mungkin dalam rumah tangga antara suami dan istri. Dan ingat Bapak-bapak, kita juga kepada istri ini luar biasa. Karena saya katakan tadi Pak, anak saya itu 5 Bu, 5 anak saya. Sebetulnya 4 aja anak saya. Yang tua laki-laki,
lahir di Menggalang tapi besarnya di Krui. Yang nomor 2 laki-laki lagi lahir di Menggala tapi besarnya di Krui. Yang nomor 3 lahir di Metro, besarnya di Krui. Yang nomor 4 lahir di Krui dan besarnya juga di Krui. 4 laki-laki anak saya. Temulah saya hadis. Barang siapa kedua orang tua punya 3 orang anak perempuan, 2 orang anak perempuan, atau 1 orang anak perempuan, bimbing dengan baik, selamatkan mereka, karena 3, 2 atau 1 orang anak perempuan itu bisa menjamin kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Amin. Karena hadis ini saya tunjukkan nama kajongku di Jabonku di baca bindi. Dia ngomong, api jangan pada kuda, jakam dibakas menyin pak. Mang bercara, saya bilang usaha, saya bilang apa? Akhirnya alhamdulillah yang nomor 5 perempuan. Begitu kuncinya ibu. Karena dari perempuan inilah kita dilahirkan, dan dari perempuan inilah rezeki kita akan ditambah. Dengan ibu-ibu ini dah doa juga akan sampai Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu mari kita bina dalam rumah tangga kita, Pak, antara anak dan orang tua dan juga antara suami istri, karena tidak ada Bapak dan Ibu yang kita ini merasa yang benar semua, tidak. Pasti bagaimanapun hidup rumah tangga ini mesti akan mempunyai kekurangan-kekurangan. Nah, sebelum saya akhiri, supaya agak tegar sedikit Bu ya, mari Ibu duduk saja, Bapak duduk saja, tolong panitia yang bisa nanti kalau kita nggak tahu ada mungkin yang bisa menyumbangkan batas kemampuan kita lah Ibu ya. Nah silakan kepada panitia, saya selawat kita Bu ya, nanti Ibu ikuti, dan panitia gitu ya Pak, ada panitianya ya. Sholatullah